Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari kebelakang saya mendapat kabar bahwa mahasiswa saya terpapar COVID-19. Kemudian hari ini, hari Jumat, saya juga mendapat kabar bahwa di tempat saya tinggal di Turanggau, Kota Bandung, itu juga tidak akan melaksanakan sholat Jumat dalam waktu 2 minggu ke depan. Kemudian juga berkaitan dengan keterisian rumah sakit akibat dari pasien COVID-19 yang sudah mulai penuh di Kota Bandung. Dan juga saya juga mendengar kabar bahwa di Tasikmalaya kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19. Berkaitan dengan kabar-kabar tersebut, hal yang saya jumpai, hal yang saya temui, kemudian hal yang saya dengar, maka saya mengingatkan kepada kalian bahwa hari ini situasi pandemi kita belum bisa keluar. Bahkan hari ini ada peningkatan kasus sehingga beberapa wilayah di Indonesia menerapkan PKM. Nah, berkaitan dengan itu pula, saya mengingatkan kepada kalian, kepada kawan-kawan yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini, agar lebih patuh terhadap protokol kesehatan, juga menjaga imunitas tubuh, serta pola makan dan kesehatan. Selain itu, saya yakin bahwa ada yang masih belum percaya terhadap penyakit COVID-19. Itu hak Anda. Tetapi sebagai warga negara, Anda juga memiliki kewajiban, yakni menjamin bahwa keluarga kalian, ibu, ayah, kakak, adik, nenek, kakek nenek kalian bisa tetap hidup dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan atau penyakit COVID-19. Ada satu hal yang membuat kita miris bahwa kejadian di Surabaya, ada seorang anak yang tidak percaya akan penyakit COVID-19. Ternyata seluruh anggota keluarganya meninggal karena COVID. Ini tidak ingin kita sesali tentu, dan saya berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang gegabah terhadap penyakit pandemi COVID-19 ini. Berkaitan dengan hal itu juga, saya ingin menyampaikan bahwa menjaga imunitas tubuh termasuk dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sehat, minuman yang bervitamin, kemudian menjaga pola makan dan tidur, itu juga bagian dari kita menjaga diri kita dari penyakit COVID-19. Ada hal yang perlu kita cermati bersama bahwa kalau hari ini kalian belum percaya terhadap pakar, maka kalian harus mengingat bahwa ketika sesuatu hal tidak diserahkan pada orang yang ahli di bidangnya, maka kita tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa tersebut. Nauzubillah min dzalik, kita tentu tidak ingin berharap bangsa Indonesia mengalami nasib demikian. Oleh karena itu, mulai percaya terhadap hal yang memang hari ini sedang berkembang di Indonesia, dan ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap kasus COVID-19 di Indonesia. Di masa depan, kita berharap bahwa situasi ini menjadi situasi yang biasa. Artinya berkaitan dengan kekebalan tubuh kita, berkaitan dengan vaksinasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh warga negara kita 2 kali, dan itu pula yang dilakukan oleh Singapura. Tapi jangan salah bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh pemerintah Singapura yang disampaikan oleh Kedubes RI di Singapura mengatakan bahwa yang dimaksud adalah di masa depan. Ingat, di masa depan. Karena situasi pandemi 1-5 tahun, memang kalau penyakit itu tidak bisa musnah, maka imunitas tubuh kita atau daya tahan tubuh kita yang akan meningkat. Dan itu yang dimaksud kita bisa hidup berdampingan dengan penyakit COVID-19. Tapi situasi di Singapura dan Indonesia itu berbeda. Mengingat kepadatan penduduk masyarakat Indonesia dan Singapura jelas berbeda, kemudian tingkat kesadaran masyarakat juga berbeda, kemudian yang terakhir adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Singapura itu sudah lebih dominan ketimbang yang dilakukan di Indonesia. Di Indonesia masih sedikit sekali. Oleh karena itu, tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak perlu keluar rumah jika itu tidak penting dan mendesak. Dari saya, jangan sampai ada lagi korban yang meninggal sia-sia, apalagi
yang menjadi korban itu adalah tenaga kesehatan, karena nanti akan menjadi situasi yang lebih rumit. Kita sudah kehilangan ratusan tenaga kesehatan terbaik, dokter-dokter terbaik yang ada di Indonesia. Maka kita tidak ingin lagi ada korban-korban lain yang berjatuhan, entah itu berkaitan dengan tenaga kesehatan, apalagi yang menyangkut keluarga kita. Oke, semoga yang mendengarkan video ini bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya, karena berkaitan dengan teori ketahanan nasional yang berlapis, maka ketahanan nasional itu akan kokoh ketika ketahanan diri sendiri itu bisa dilakukan. Dalam artian bahwa kehidupan kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita sendiri yang menentukan, kemudian keluarga juga akan baik, kemudian baru ketahanan nasional juga akan terjamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.